Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang teks editorial. Apa kalian tahu apa itu teks editorial? Pertama-tama, apa kalian tahu apa itu teks editorial? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian, pendapat, opini seseorang atau sang redaktor yang ditulis melalui kaidah kebahasaan, serta didukung dengan data dan fakta. Jadi, teks editorial merupakan suatu teks yang berisikan pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang aktual. Lalu, tujuan teks editorial. Tujuan teks editorial yaitu untuk memberikan pandangan atau opini terhadap para pembaca pada isu yang tengah berkembang atau hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kedua, untuk mengajak pembaca agar turut berpikir terhadap isu aktual yang tengah hangat diperbincangkan atau berkembang di kehidupan sekitar kita. Nah, lalu manfaat teks editorial. Di sini ada 3 manfaat teks editorial, yaitu menggerakkan pembaca untuk bertindak atau memberikan opininya atas suatu berita yang dikeluarkan. Kedua, yaitu menginformasikan atau menyampaikan berita kepada pembaca dari sang redaktor. Ketiga, terkadang teks editorial ini bertujuan untuk mempengaruhi pemikiran si pembaca agar dapat membuka luas wawasannya untuk memberikan pendapatnya juga gitu tentang berita yang sedang berkembang atau sedang dibicarakan. Nah, walaupun teks editorial ini berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan data dan fakta serta argumen yang logis. Dengan begitu, apa yang dikemukakan dan dituliskan gitu kan, mampu memberikan wawasan dan dampak bagi seseorang yang membacanya. Seperti itu. Lalu, apa sih ciri-ciri teks editorial itu sendiri? Nah, ciri-ciri teks editorial sendiri itu yang pertama yaitu tema yang dituliskannya yang sedang dibicarakan secara luas oleh masyarakat gitu, sedang berkembang, sedang hangat-hangatnya dibicarakan secara aktual dan faktual. Yang kedua, yaitu bersifat sistematis dan logis serta argumentatif. Jadi nggak asal-asalan gitu, buat ya nggak asal ketik aja kayak seperti itu, enggak, tapi memang sesuai fakta dan data yang ditemukan atau memang sedang hangat gitu dibicarakan di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu menarik untuk dibaca. Tentu harus menarik dong, karena sesuatu berita yang yang menarik itu kan pasti akan banyak memicu seseorang untuk membacanya gitu. Nah, cara penulisannya itu menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas gitu. Gak usah bertele-tele, tapi yang terpenting langsung pada intinya saja gitu kan. Lalu pemakaian istilah tertentu. Pemakaian istilah tertentu itu misalnya menggunakan kata-kata yang kekinian gitu, misalnya kata-kata kekinian yang masih sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia gitu, masih sesuai dengan benar gitu, masih benar dengan permasalahan yang sedang diangkat gitu. Lalu sudah ciri-ciri pasti ada kaidah kebahasaan teks editorial. Nah, kaidah kebahasaan editorial ini ada 5. Yang pertama itu adverbia, yaitu menggambarkan atau menjelaskan suatu makna berhubungan dengan keterangan peristiwa tersebut. Misalnya, selalu terjadi kebakaran di pasar A misalnya, sering, kadang-kadang, dan lain-lain. Yang kedua itu adalah konjungsi atau kata penghubung dari suatu tulisan, pasti ada kata penghubungnya gitu kan. Lalu yang ketiga ada verba material. Verba material itu apa sih? Yaitu yang menjelaskan suatu perbuatan fisik atau peristiwa. Yaitu yang keempat ada verba relasional, yaitu yang menerangkan hubungan, intensitas, dan kepemilikan. Jadi misalnya pengertian, lalu kepada perbuatannya gitu kan, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada verba mental, yaitu menerangkan persepsi, misalnya merasakan atau melakukan seperti itu. Lalu afeksi, yaitu afeksi itu seperti misalnya suka, khawatir, gelisah, seperti itu. Dan kognisi, yaitu kognisi itu kayak berpikir atau mengerti gitu dengan suatu hal yang dikemukakan dalam beritanya, seperti itu. Sesudah membahas kaidah kebahasaan, pasti juga kita harus mengetahui struktur dari teks editorial itu sendiri. Nah, struktur dari teks editorial sendiri itu ada 3, yaitu pernyataan pendapat atau tesis gitu. Pasti harus ada pernyataan pendapat dulu pertama-tama, yaitu yang berisikan sudut pandang dari si penulis terhadap isu atau permasalahan yang akan diangkatnya.
Yang kedua itu argumentasinya, yaitu berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan yang tadi, pernyataan pendapatnya. Yang pertama itu pendapat tesisnya. Yang ketiga yaitu penegasan ulang atau reiteration, yaitu berisikan penguatan kembali atas pendapat dari si tesis atau argumennya yang ditunjang oleh fakta dan data dalam bagian argumentasi gitu. Jadi memang dikuatkan lagi bahwa berita tersebut adalah berita yang memang ditemukan atau memang ada gitu, dan tidak asal-asalan itu dibuat hanya untuk sekedar mencari perbincangan atau permasalahan seperti itu. Lalu di mana saja sih kita bisa menemukan teks editorial gitu kan? Nah, sebenarnya teks editorial ini sering banget kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya di surat kabar, koran, artikel, di majalah, seperti itu. Lalu di media online, udah banyak banget kan di media online, apalagi di zaman sekarang, kita sudah sering sekali membaca berita-berita di media online gitu. Nah, tentu dalam hal ini saya ingin memberikan sebuah saran mungkin ya, agar kalian juga saat membaca berita, khususnya berita di media online itu lebih bijak lagi, jangan asal, atau kalian membuat sebuah berita yang asal-asalan gitu, itu kan juga bisa membuat ya kita sebagai si pembaca itu kan merasa yakin-yakin aja gitu. Nah ya, sebagai pembaca pun kita harus bisa memfilter lagi apa yang diberitakan atau apa yang memang ditulis oleh si redaktor atau si penulis tersebut.